sebagai kawasan yang diharapkan nanti menjadi tempat pemeriksaan, tempat pembesaran dan sebagainya, sehingga ini akan memberikan kesempatan untuk bisa berkembang biak ya ikan ke depan ya. Dan juga kami mendorong di kawasan-kawasan lain selain kawasan konservasi 50.000 hektar itu juga kami mendorong di desa-desa pesisir adat untuk bisa melakukan apa yang disebut dengan ada kawasan yang disiapkan untuk memang untuk konservasi ya, secara adat yang disebut sasi itu kami juga lakukan. Salah satu caranya itu juga ya, untuk bisa menjaga kelestarian sumber daya laut itu kami lakukan itu. Nah, untuk program perikanan tangkap sendiri ya setelah lahirnya Undang-Undang 23 ya tahun 2018 ya 14 ya 2014 itu kan kewenangan lautnya kan sudah di provinsi dan di pusat. Nah, ini Pak Yuki ada di provinsi tentang pengawasan mau tangkap mau ini urusannya PSDKP ini. Kami fokusnya di daerah itu fokusnya untuk dalam rangka pembinaan ya, pendampingan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat nelayan maupun masyarakat budaya dan pengolahan pembesaran. Jadi kalau fungsi Dinas Perikanan Kelautan Kabupaten Kota ini untuk pendampingan edukasi untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang nanti berurusan dengan Pak Yopi nih ya. Dan kalau saya ke Pak Yopi nih ya, tadi sudah disampaikan bagaimana program-program kemudian pendekatan kepada masyarakat untuk urusan kelestarian laut dan sebagainya, dan untuk masyarakat tidak lagi melakukan hal-hal yang kemudian bisa berimbas ke jalur hukum seperti itu. Nah, dari Pak Yopi sendiri untuk pengawasannya seperti apa ini sampai sejauh ini? Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat setia RRI Dual yang ada di wilayah Dual dan Maluku Tenggara. Dari kacamata kami sebagai instansi pengawasan, terutama di wilayah Kota Dual dan Kabupaten Maluku Tenggara, untuk bicara potensi yang tadi sudah disinggung oleh Ibu Kadis dan Pak Kadis dari Perikanan, potensi di wilayah Kota Tua dan Maluku Tenggara ini menurut pandangan kami masih sangat besar sekali. Di mana dalam hal ini diantaranya dari potensi perikanan tangkapnya sendiri, perikanan budidaya, pengolahan, distribusi, pariwisata, jasa kelautan. Itu yang kami lihat potensi masih sangat besar sekali. Harus kita maksimalkan demi kesejahteraan masyarakat Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk menjaga pelestarian potensi tersebut, kami selaku instansi pengawasan selama ini memaksimalkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami dalam hal pengawasan. Untuk melakukan pengawasan itu sendiri kami tidak bisa berjalan sendiri. Pengawasannya seperti apa itu? Artinya terjadi penangkapan ikan yang artinya tidak ramah laut, ataukah mungkin ada jenis-jenis ikan atau biota laut yang tidak boleh, atau seperti apa ini? Ya, baik. Untuk jenis pengawasan sendiri ini pengawasan bisa dikategorikan 3 kegiatan: pengawasan sebelum melakukan kegiatan perikanan, pengawasan selama melakukan kegiatan perikanan, pengawasan setelah melakukan kegiatan perikanan. Kalau dalam hal kegiatan penangkapan ikan, misalnya dalam hal ini untuk kapal perikanan, itu pengawasannya ketika sebelum melakukan kegiatan perikanan, si pelaku usaha atau si yang punya kapal atau nahkoda kapalnya memberitahukan kepada pengawas perikanan rencana keberangkatannya kapan. Nanti pengawas perikanan akan melakukan pemeriksaan, cek fisik kapal dan pemeriksaan dokumen kapal, kesesuaian administrasi dan fisik kapalnya. Seputar itu ya. Setelah dilakukan pemeriksaan, pengawasan, kemudian pengawas perikanan yang berwenang menerbitkan SLO. Berarti bukan saja untuk nelayan-nelayan lokal, tetapi nelayan-nelayan yang memang masuk di perairan kita untuk secara lebih legal gitu ya. Oh, seperti itu ya. Untuk kapal perikanan ini sendiri kan bisa dibagi 2, kapal perikanan yang izin daerah dengan izin pusat. Untuk saat ini untuk pelayanan SLO bisa dilayani oleh kami PSDKP Dual. Izin daerah itu yang di bawah 30 GT, izin pusat di atas 30 GT. Itu termasuk juga untuk kapal-kapal angker yang dari luar itu atau tidak?
untuk kapal Andon kami layani kapal-kapal yang sudah ada izinnya. Yang sudah ada izinnya. Untuk kapal yang belum ada izinnya selama ini kami lakukan pengawasan karena kapal-kapal tersebut rata-rata semuanya izin daerah. Ketika kami melakukan pengawasan baik sebelum maupun ketika lakukan kegiatan berkenaan di laut, kami melakukan patroli ketemu dengan kapal-kapal tersebut, kami ad hoc kemudian kami serahkan ke dalam hal ini cabang dinas provinsi yang mempunyai kewenangan untuk pengawasan kapal-kapal perikanan yang izin daerah. Oke. Nanti kita akan lagi ke Pak Yopi untuk seperti apakah pemeriksaannya sampai naik ke kapal apa gimana. Tapi nanti saya ke Ibu Irma dan Pak Dulu nih. Ibu Salma Ibu Leso lebih baik saya panggil seperti itu. Ini saya ke Pak Ubro dulu ini. Kita bicara terkait dengan pemberdayaan laut kemudian hasil yang mumpuni. Ini mumpung Pak Kadisnya ada di sini, kemarin RRI Tual sempat ke Ohigirin, Pak Kadis, Ohigirin di kecil, di Hot Survey kalau tidak salah, di Hot Survey. Dan ketemu dengan kepala Opoinya juga masyarakat di sana. Mereka sempat memberitahukan bahwa desa mereka itu 90% bahkan hampir 100% itu kan laut. Nah mereka cerita bahwa di sini mereka tangkap ikan karang, ikan kemudian disampaikan ke Ubro, dan mereka juga sampaikan ketika itu mereka sempat sampai berapa ton gitu, dan para orang-orang yang mengambil ikan tapi tidak bisa, dan ikan itu terbuang saja ke laut. Sampai juga mereka mengusulkan, Ibu dari RRI kalau bisa disampaikan kalau pemerintah daerah bisa membuat seperti badan usaha milik daerah untuk menampung ikan-ikan dari desa-desa yang memang seperti tadi Pak Kadis bilang hampir sebagian besar memang di laut. Jadi juga harga ikannya bisa dikontrol, kemudian ikan-ikannya juga bisa ada di badan usaha milik daerah itu khusus untuk pengelolaan ikan. Jadi jangan sampai ikannya terbuang. Nah dari Pak Kadis nih saya ingin sampaikan ini sekaligus untuk mendengarkan bagaimana nih solusinya Pak. Baik, terima kasih. Memang seperti yang kami sampaikan awal, Maluku Tenggara ini berada pada 3 wilayah pengelolaan perikanan PWP, sehingga memang potensi perikanannya juga besar. Dan di sisi lain juga yang tadi saya sampaikan itu, karena dalam menjaga kelestarian salah satunya adalah kita memiliki juga kawasan konservasi ya, 150.000 hektar, karena mereka hari ini itu berada pada kawasan sekitar konservasi. Tentu dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan itu pasti harus mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan bagi untuk kuasa. Nah, mana itu daerah zona inti yang tidak boleh di kotak atik, mana ada zona penempatan yang bisa dipakai dengan tangkap dengan batas. Nah, terkait dengan harga ikan, karena ikan yang melimpah sebenarnya kami di Maluku Tenggara ini sudah ada 4 pengusaha swasta yang membeli stok besar, 5 pengusaha swasta yang memiliki stok yang kapasitasnya rata-rata di atas 300 sampai ada 900 ton. Ya. Kemudian selain itu juga ada PTSIS ya, yang dijual itu yang juga membeli dari kawasan Maluku Tenggara. Nah memang salah satu kendala pertanyaannya kenapa sih banyak ikan yang ketika pada musim ikan itu tidak tampung. Itu memang juga satu masalah pemasaran ya. Apakah mereka sudah bekerja sama atau sudah membeli stok untuk bisa, saya pikir dengan 5 dengan teknisi itu bisa mampu ya. Ini juga terkait komunikasi, saya mau dengar pribadi terima kasih. Kemudian juga yang saat penangkapan itu perlakuannya itu harus benar-benar baik sehingga kualitas ikan harus tetap terjaga. Kalau orang mau beli ikan pasti kualitasnya. Maka itu sistem rantai ini karena mulai dari kapal ke ikan itu harus benar-benar terjaga. Kemudian itu akan berpengaruh terhadap masalah harga. Nah itu ya. Nah memang perusahaan daerah sendiri, tadi kebetulan saya baru baca WA kemarin, itu memang pemerintah daerah sekarang melalui bagian hukum lagi memproses untuk perda perusahaan daerah.
dan kita doakan dan harapkan supaya karya ini selesai dengan sehingga mereka itu perusahaan daerah itu ada bisa sebagai salah satu ya kasarnya mau angkat lah atau penampung yang berhasil perikanan. Dan kemudian juga kami juga selama ini juga bagaimana bergumul untuk bisa ada membangun satu kawasan yang benar-benar itu sebagai kawasan sehingga perizinan itu lebih intensif lagi ya. Memang kami tahu daerah kawasan itu semua itu daerah petani dan saya sendiri sudah lihat juga ya. Dari itu faktor-faktor kadang-kadang yang berpengaruh sehingga harga-harganya tapi dari 5 perusahaan ini tambah dengan SIS yang kapasitasnya besar itu bisa menampung. Tinggal bagaimana komunikasi memang itu atau ya kalau harga itu kan tergantung, saya bilang tadi tergantung pasar, kemudian tergantung kualitas kan, dari tendensikan. Iya. Ini sebelum nanti kita lagi ke Pak Yopi, saya ke Ibu Resi lagi nih. Nah itu kami pernah menangkap dua topik, kemudian di pasar tua dan melihat situasi di pasar tua. Biasanya dulu pada tahun-tahun 90-an, 97, 98 ikan yang bagus-bagus kita bisa lihat di pasar tua di Mambur juga. Tapi sekarang kayaknya sudah tidak ada ikan-ikan kerapu, ikan-ikan yang bagus-bagus, ikan-ikan bagus yang bisa dibilang yang lumayan bagus. Di sini kalau kita pergi ke pasar itu paling ikan momar, paling ikan gomu gitu, dan ikan puri. Nah saya pernah tanya-tanya ke penjualnya, mereka jawabnya begini, Ibu, tetap jual di sini ini cuma ikan ini saja karena ikan-ikan yang Ibu bilang itu tidak bakalan dapat lagi untuk sekarang karena mereka langsung jual ke di kapal untuk kemudian dijual lagi ke. Nah saya ingin ke Ibu Resto ini, sejauh mana sih dinas sendiri untuk melihat hal ini? Apakah memang itu dia secara begitu saja, artinya kalau penjual ataupun nelayan tangkap ini mereka tangkap ikan, mereka tidak terkontrol begitu. Kalau mereka mau jual karena memang cari keuntungan, mereka bisa jual saja. Dalam hal ini pemerintah daerah dalam hal ini instansi terkait harus ada di sini. Atau seperti apa dari dinas pemerintah? Ya, baik, terima kasih Bu. Seperti kita ketahui bahwa wilayah Kota Tua ini memiliki potensi perikanan yang cukup tinggi, di mana tadi saya sudah katakan bahwa 98,sekian itu adalah wilayah laut. Tentunya potensi perikanan di Kota Tua itu sangat besar. Nah, potensi perikanan untuk khusus untuk penangkapan, jadi potensi perikanan yang ada itu ada untuk penangkapan, untuk budidaya dan pengolahan daya saing produksi perikanan. Nah, untuk perikanan tangkap itu memiliki potensi itu perikanan pelagis kecil, pelagis besar, perikanan demersal dan perikanan karang dan ikan karang. Dari potensi itu yang ada. Nah, untuk wilayah Kota Tua itu sampai ada 5 kecamatan Ibu. Nah, semua kecamatan itu memiliki potensi perikanan dari Dua Utara, Dua Selatan, Tayan Dua Tampur dan Pur Selatan. Nah, melihat daripada kita punya topografi laut ini, ini kita topografinya itu berkarang sehingga komoditi perikanan yang ada itu banyak juga ikan karang. Nah, tentunya juga ikan pelagis baik kecil maupun besar. Nah, terkait dengan penangkapan ikan dan pemasaran ini, memang untuk ikan-ikan untuk pemasaran itu kalau kita melihat karena kita ini juga wilayah laut sampai ke kecamatan Tayandotam dan Pur Selatan itu jangkauan dari daerah penangkapan sampai ke Tual sebagai ibu kota Tual. Nah, pemasarannya itu memang pada saat
transportasi dari kecamatan itu sangat jauh. Nah, sehingga yang diharapkan adalah hasil-hasil tangkapan produksi penangkapan itu harus dia ke ibu kota, padahal jarak dari ibu kota jarak dari kecamatan dari pulau-pulau itu sampai ke ibu kota ini jangkauannya terlalu jauh, sehingga pemasaran untuk ikan-ikan yang di kecamatan 3 kecamatan itu sampai ke Tual ini sudah kurang bagus lagi. Nah, sementara kita berharap bahwa produksi yang ada di sana itu dipasarkan sampai ke sini. Nah, ini juga pemerintah Kota Tual masih melihat untuk perhubungan transportasi dari kecamatan, dari pulau-pulau ke ibu kota ini, ya masih dilihat untuk nanti transportasi dari sana juga agak tidak terlambat. Iya. Nah, yang kemudian lagi yang seperti tadi dikatakan bahwa banyak juga ikan-ikan itu yang keluar daerah, dikirim keluar. Jadi baik oleh kapal-kapal ekspor maupun kapal untuk interinsuler keluar daerah, dari masih di Indonesia, di luar daerah, di Jakarta, di Sulawesi dan sebagainya. Pak Yogi, maksudnya ini seperti yang kami juga dengar informasi tentang transaksi di laut itu untuk pengoporan ikan jenis bagus yang kemudian dijual oleh para nelayan langsung ke para penada. Artinya para penada itu sebutnya apa ya? Yang mereka memang dijual, memang diinformasikan seperti itu. Jadi mereka langsung transaksi di laut, ikan itu tidak lagi turun ke darat, langsung mereka dibawa keluar. Nah, untuk kegiatan tersebut, kalau memang itu dilakukan oleh kapal perikanan yang ukurannya besar, itu masuk kategori dalam hal transshipment, pemindahan muatan ikan di tengah laut, itu masuk kategori pelanggaran. Nah, untuk hal ini yang terjadi di Tual, yang kami informasi juga untuk nelayan-nelayan, terutama nelayan yang mencari ikan-ikan yang masih dalam kondisi hidup, seperti yang tadi disebutkan kerapu. Nah, jadi yang ada di Tual ini memang kendalanya dalam hal pemasaran. Dalam hal pemasaran, produknya ada, kualitasnya bagus, tapi proses pemasarannya masih agak susah di sini. Nah, yang ada sekarang ini ada beberapa kelompok nelayan yang misalnya ada satu kelompok nelayan yang di wilayah CV Indo Marinvis, itu dia gabungan dari beberapa nelayan dalam satu kelompok wadah CV itu. Ada nelayan yang mencari ikan hidup dan ditampung di kerambanya, memang dijual langsung ke kapal ekspor, dalam hal ini kapal pengangkut ikan hidup yang sesuai perizinannya sudah legal, itu MV Canwa yang biasa masuk dalam setahun 2 atau 3 kali. Cek poinnya untuk kapal Canwa ini sendiri dia langsung ke Tual, ya sesuai perizinannya dari kementerian. Jadi dari Hongkong dia langsung ke Tual, setelah muat ikan di Tual, jadi ikan-ikan itu sendiri memang dipindahkan karena harus dalam kondisi itu, mereka bawa di bodinya itu, jadi langsung merapat ke kapal Canwanya, dipindahkan, dan itu legal, sudah ada izinnya. Ya, pertanyaannya walaupun legal, apakah itu diperhatikan dengan seksama? Jangan sampai legalnya di atas kertas, tetapi dalam prakteknya ada terjadi ikan-ikan yang atau praktik-praktik lain di luar ilegalan itu. Ya, baik. Selama kegiatan pun kami pengawas perikanan selalu ada di atas kapal untuk mengawasi, jangan sampai ada jenis ikan yang tidak sesuai aturan. Karena di surat izinnya, di SIPI-nya, surat izin kapal pengangkut ikannya itu sudah tercantum jenis ikan apa saja yang boleh dimuat di kapal tersebut. Kalau selain jenis ikan tersebut, kami apabila menemukan hal itu langsung kami pisahkan untuk nanti kami lepas liarkan kembali. Dalam hal pengawasan itu sendiri, di atas kapal
kapal tidak hanya kami sendiri, karena kapal Canwar ini sendiri kan yang bawanya orang asing, nakodanya orang asing, jadi di situ ada dari Bea Cukai, dari imigrasi, dari cabang dinas perikanan provinsi juga ada, dari karantina juga ada di atas kapal. Jadi lengkap semua sudah difasilitasi. Iya. Ya, baik, itu sudah dari tingkat pengawasannya. Ini kita kembali lagi ke dinas ini karena bicara terkait dengan ketika kita. Tapi saya senang dari pertanyaan ikan karang dulu. Ikan karang dulu. Kalau saya kapal dinas saya senang dong. Kalau di pasar mau pembelinya cari susah. Itu berarti. Jadi itu berarti apa? Pasti rantai pemasarannya itu dari nelayan langsung ke pembelinya. Ya. Pertama kita lihat dulu. Kalau dari nelayan langsung ke pembelinya, itu berarti kan harganya tinggi kan? Kalau satu tangan kan? Ya. Coba kita lihat. Di sini restoran ikan ada berapa banyak? Kalau ibu kayak restoran ikan pasti cari ikan gampang kan? Gampang. Nah itu berarti kan pemasarannya kan pembelinya suara kan? Berarti nelayannya kan dapat untung kan? Kedua, di sini juga ada pengumpul ikan kerapu khusus yang mati. Saya nggak bicara itu, hidup tadi udah. Pengumpul ikan kerapu. Ya. Kemudian lagi ada yang pengumpul yang nanti jualnya langsung yang saya sebagus itu dijualnya langsung dari pesawat ke Jakarta. Berarti nelayan yang untung dong, yang baik dong. Dan saya senang kalau nelayan sejahtera. Ya kan? Maka itu kenapa ikan dia masalah ikan karang akan kurang di pasar, sedangkan ikan pelagisnya, ikan layar dan sebagainya itu yang ada banyak. Ya, banyak. Jadi itu berarti itu sesuatu yang bagus harusnya ya, harusnya. Dan kalau mau bilang tercatat, kalau KOB kami, KOB kalau usaha bersama, itu produksinya selalu selalu laporan ke kami. Dan yang dibawa keluar pun itu dilaporkan ke kami. Umpama dari perusahaan yang ada yang dibawa ke tempat sendiri itu pasti dilaporkan. Catatannya tercatat. Nah, untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus, tentu laut kita juga harus bagus, karena ini kita bicara terkait dengan pemberdayaan potensi laut untuk kesejahteraan anak negeri. Kita juga harus bicara terkait dengan bagaimana menjaga ekosistem laut, bukan secara bagaimana supaya ikannya dapat banyak, tetapi secara menyeluruh tentu saja. Nah, tadi saya di awal untuk Ibu Rasul dan Pak Bro bertanya apakah laut kita ini kualitasnya masih bagus dibandingkan ketika dibilang kualitas. Kalau secara kualitas itu hampir 90% lebih banyak laut daripada darat seperti itu. Tetapi apakah kualitasnya masih bagus untuk bisa menjadi tempat ikan nyaman supaya para nelayan juga tidak susah cari tempat ikan seperti apa ini? Iya, kalau jawaban saya selaku orang perikanan dan juga orang jadi kita bangga dong waktu kita masuk laut. Kalau dibandingkan yang lain. Ya. Dalam pengertian juga ada tanda kutip juga ya. Sebab kita coba secara bisa terukur kalau coba teman-teman kita atau tamu kita dari luar daerah lain masuk ke pantai, lautnya bersih banget, jernih banget, ya kan? Berarti paling tidak secara awam itu lautnya masih bagus, itu kelihatan dari atas. Sekarang pertanyaannya di bawah permukaan laut masih bagus enggak? Nah ini Pak Yopi juga ada gambaran SKP. Karena terus terang ini masih ada terjadi pengembangan. Walaupun kawasan kami udah kawasan konservasi, kalau dulu masih kewenangannya di kabupaten kota, terus itu menjadi tanggung jawab utama kami untuk melakukan mulai dari pendampingan, pembinaan, pemberdayaan sampai dengan pengawasan di laut. Nah sekarang ini udah menjadi saya tanggal 1 Juni udah ngapain? Hari kelahiran Pancasila. Hari Rabu. Saya ditelepon ada pengomong di kawasan daerah sekitar di antara Uhelir dengan Uhelir Kebun. Ya, itu ada. Ini ada pas orang PCKP itu. Dan ini mereka telepon ke saya bilang dokter kan lagi bicara ini. Saya bilang saya lagi bicara, dia bilang komunikasi sama teman-teman di Cabang Dinas sama PDSKP untuk mereka bisa masuk. Kami pun merespon, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Secara hukum kami tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu saya juga dari sisi bagaimana sih tanggung jawab bersama. Saya sampaikan juga di bersaudara di kampung.
untuk di kampung itu bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan, mendaya gunakan apa yang namanya Kopasmas, kelompok pengawas masyarakat. Ya. Saya pikir kan sekarang kan ada dana desa dan sebagainya. Jadi tanggung jawabnya nggak bisa aja di instansi pemerintah, di sini. Tapi kalau memang itu merasa milik kita semua, marilah kita semua menjaga untuk kepentingan harusnya semuanya punya. Dan itu ini dari edukasi kita yang kita lakukan. Iya. Tapi apalagi kalau sebelum ke Pak Yudin, apalagi kalau Ibu Irma kan pulau-pulau yang kayak gadis-gadisan di pantai yang lumpur juga sangat jauh. Itu maksudnya seperti apa ini? Apakah memang ada para penyuluh ya? Kalau dinas perkenalan seperti itu ada penyuluh pendamping untuk masyarakat pesisir seperti itu. Iya. Jadi memang kalau bicara pengawasan seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Perikanan Maluku Tenggara, memang untuk pengawasan itu kami kabupaten kota sudah kewenangannya sudah ke provinsi. Nah, ini ada cabang dinas gugus Pulau 8 yang untuk Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua. Nah, kita selalu bersinergi juga dengan cabang dinas dengan pengawasan. Nah, untuk yang melakukan pengawasan itu pernah itu melakukan pengawasan terpadu dengan Maluku Tenggara sama-sama. Nah, cuma kewenangan kita itu terbatas. Yang ada kewenangan itu yang paling banyak adalah di PSDKP dengan cabang dinas yang di mana cabang dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku. Nah, kami untuk Kota Tual itu ada penyuluh perikanan PNS, penyuluh perikanan Maluku yang memang kami tempatkan mereka juga sampai ke pulau-pulau. Namun karena di pulau-pulau itu signal internetnya itu kurang bagus, maka mereka melaksanakan tugas. Dan memang kalau untuk pulau-pulau kami jarang juga ada laporan untuk pemboman dan sebagainya. Ya, kami merasa bersyukur karena laut kami ini masih mau dibilang bagus, memang masih bagus. Karena kalau kami mau lihat, kalau misalnya kerusakan itu pasti di pesisir yang paling banyak kerusakannya. Tapi ya kondisi perairan kami juga masih baik-baik saja, masih bagus, walaupun ada sedikit-sedikit gangguannya. Itu memang wajar-wajar saja karena memang pengawasan kami seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis itu kan ada Kopmaswas. Nah, desa juga ada punya ada dana desa. Nah, harus ada dari pemerintah dan dari desa, dari masyarakat itu bersama-sama untuk menjaga laut kita, bukan saja dari pemerintah. Nah, itu yang kita harapkan. Baik, mendengar kami undang Anda untuk yang mau bergabung, silakan nomor teleponnya 0916 221118, sekali lagi 0916 221118. Anda yang ingin bergabung boleh langsung berinteraksi dengan narasumber di kesempatan pagi jelang siang ini. Ini ke Pak Yogi tadi sudah disampaikan oleh Pak Udro, kemudian Ibu Lasso. Ini seperti apa nih sinergitas yang sudah terbangun untuk bisa mendapatkan pengawasan terpadu yang maksimal? Iya, baik. Sebelum berbicara masalah sinergitas, tadi sudah dibahas mengenai kualitas laut kita, terutama di Kota Tua dan Maluku Tenggara. Ini ada korelasinya dengan sinergitas. Kalau berbicara kualitas laut kita ini, banyak aspek yang harus dilihat. Kalau secara permukaan luarnya, misal untuk kualitas perairannya, kami bilang kualitas di perairan Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara masih bagus sekali, masih jernih. Untuk pencemaran masih bisa dibilang minim sekali, belum ada. Tapi kalau berbicara di bawah perairan, terutama terumbu karang, yang pernah kami lakukan, kami juga mempunyai tugas untuk mengawasi terumbu karang. Selama ini kami melakukan kegiatan pengawasan terumbu karang di beberapa wilayah, beberapa titik pernah kami selami wilayah pesisirnya. Sebagian besar wilayah kota dan kabupaten, untuk wilayah pesisir ini terumbu karangnya hancur. Ya, makanya spot-spotnya boleh tahu di sini spot-spotnya di daerah mana itu, di pesisir mana yang agak untuk yang sudah pernah kami awasi itu di wilayah Gula, itu ke Betawi, itu sudah banyak yang hancur.
kemudian di depan Pasir Panjang juga sudah ada beberapa yang hancur. Di ada resort kayak Ahoy itu sudah ada beberapa yang hancur juga. Jadi makanya tadi ada korelasinya dengan jenis ikan. Kenapa jenis ikan karang, kerapu itu jarang ditemukan. Karena terumbu karangnya sendiri sudah hancur. Kalau ibarat manusia kan terumbu karangnya rumahnya. Kalau rumahnya sudah hancur, jadi ikannya akan tidak nyaman lagi. Akan pindah ke tempat yang masih ada karangnya. Jadi untuk memaksimalkan terumbu karang yang masih ada yang masih bagus, kami bersinergi untuk tetap melakukan pengawasan dengan SDM dan sarana-prasarana yang ada di kami. Kami melakukan kegiatan patroli rutin. Patroli ini sendiri bisa patroli mandiri, hanya kami sendiri. Itu seberapa intensnya itu patroli seperti itu? Untuk patroli ini sendiri kan tergantung dari jumlah anggaran yang ada, yang sudah ditetapkan oleh tergantung jumlah anggaran. Jadi kami rencanakan sesuai dengan porsi anggaran dalam setahun. Ada yang bersifat profil, ada yang tentatif, tergantung dari informasi atau dari masyarakat. Seperti halnya kemarin dari Pak Kadis sendiri, yang dari Pak Kadis sampaikan, Pak Kadis Perikanan Kabupaten pernah menghubungi kami via telepon, ada laporan dari masyarakat, kami langsung terjun, kami langsung respon laporan masyarakat tersebut ke lokasi. Tapi memang untuk kegiatan pelaku DF ini sendiri ini masuk kategori extractive fishing, pembuangan ikan atau pembiusan ikan di laut. Kendalanya yang selama ini kami hadapi, informasi yang kami terima terus kemudian kami respon itu kan ada jeda waktu dan jarak. Ketika kami ke lokasi itu sudah tidak ada. Begitu ya. Cepat juga nih. Ini harus berburu dengan para pelaku itu. Jadi itu tadi sudah disampaikan Pak Kadis Perikanan Kabupaten dengan Ibu Kadis, harus memaksimalkan kelompok masyarakat yang ada di Ohoy. Nah, pembentukannya ini sendiri kan berjenjang. Bisa usulan dari desanya sendiri, kemudian diusulkan ke Dinas Perikanan Kota atau Kabupaten, kemudian disahkan dengan SK. Nanti diusulkan ke provinsi, karena sekarang kewenangannya ada di provinsi ya, untuk SK pembentukan Pokmas ini sendiri. Nah, terkait anggaran atau apa itu kan bisa dimaksimalkan. Tadi sudah disinggung ada dana desa pembentukan kelompok masyarakat pelaku. Sejauh ini ada tidak kendala Pak? Artinya kalau ini sudah di ke provinsi, kemudian apakah cepat komunikasinya bisa jalan, kemudian untuk bisa cepat penanganannya? Kira-kira dalam penanganan itu ada kendala tidak ketika itu sudah di ke provinsi? Ya, baik. Kalau mau kendala dari sisi mindset, dari sisi psikologi saja udah berbeda. Ya kan? Saya di provinsi, kalian kan di kabupaten. Bisa tanda kutip juga. Saya kan sebentar sih, kemudian saya balik. Nah, ini sangat subjektif juga. Artinya saya bilang subjektif juga, tapi kenyataannya memang kadang-kadang seperti itu. Ya. Dan kami sekretariat ya alasan sarana-prasarana SDM. Ya sebenarnya waktu kemarin terus terang ketika undang-undang ini keluar, sebenarnya kami di Kabupaten Kota mengharapkan yaitu ada semacam MOU atau ada pelimpahan tanggung jawab kewenangan di sini dari pemerintah provinsi. Supaya cepat eksekusinya. Nanti laporannya ke sana. Daripada memperpanjang organisasi kemudian alasannya ada sarana-prasarana pembiayaan. Karena waktu mulai awal ketika pembicaraan organisasi itu tidak akan muncul. Nah, itu yang juga menjadi perdebatan kami dan diskusi banyak. Dan akhirnya kita daerah sendiri harus bisa menjaga baik. Maka itu masyarakat adat sebenarnya kita harus kuatkan. Ya. Dari sisi kultural masyarakat adat yang yang kemudian ditambah lagi dari pemerintah kepuas masih kita harus kuatkan untuk bisa menjaga perairan masing-masing. Berarti ini mau tidak suka dari Ohoy harus ambil peran aktif. Ya, apalagi dalam hal pengembangan wisata, perikanannya, pariwisata berbasis bahari dan sebagainya. Artinya kalau pemberdayaan laut itu sudah potensi secara kualitas sudah bagus, berarti akan berimbas pada sektor pariwisata dan sebagainya. Iya.
ini saya keluar dari topik, tapi ini beberapa tahun belakangan ini fenomena terjadi ini tentang penjualan itu stigi. Stigi itu semacam, saya pernah ke Thailand Bu. Ke Thailand itu di laut itu seperti apa namanya bonsai. Mereka langsung potong di laut dan itu bagus, sangat bagus. Saya pernah lihat di Thailand. Dan akhir-akhir ini juga ada kemarin laporan reporter dari Radio itu di Tanjung Markeli. Itu sementara pengambilannya yang oleh oknum-oknum masyarakat itu kemudian diperjualbelikan. Nah, apakah ini juga berpotensi merusak ekosistem laut kita karena itu dia di laut, di batu-batu karang, tidak dekat pantai tetapi jauh di apa ya, di Tanjung atau apa sebenarnya. Bagaimana? Baik, tapi gini, Maluku Tenggara kan dikenal dengan pulau-pulau kecil, bukan pulau kecil lagi, pulau-pulau sangat kecil. Kalau pulau kecil kan sekitar 2.000 meter persegi ya. Tapi kan pulau-pulau sangat kecil, 20.000, ini sangat kecil. Nah, diharapkan vegetasi pantai begitu, itu kan bagian dari vegetasi pantai yang disebut itu namanya. Kemudian saya tidak tahu persis, tapi saya diambil. Nah, itu kan pengambilannya pasti ada perusakan terhadap alam. Pak Gadis belum jelaskan, saya sempat juga dengar informasi bahkan ada sampai para apa namanya ini yang mengumpulkan, yang mengoleh kolektor dari luar negeri, dari Jepang, bahkan sampai pernah masuk dan memberikan alat untuk memotong, karena itu batu agak keras karena di pulau-pulau dipotong langsung supaya dia tidak pecah batunya, langsung diangkat ke bawah. Nah, ini juga sangat berbahaya kalau dibiarkan terus terjadi. Memang yang tadi saya sampaikan, kan pulau-pulau ini sangat kecil. Daratnya itu kan sangat rentan itu. Itu kan vegetasi pantai ya. Vegetasi pantai yang melindungi daerah pulau itu. Itu bayangkan kalau diambil, dipakai mesin, dipakai linggis besar, dipakai kamera, kan batunya harus dicukur dan dibuang kan. Lama-lama pulau itu bisa hilang. Dan itu merusak ekosistem. Dan itu terjadi Pak. Dan itu terjadi, dan saya sudah mendapat laporan. Nah, masalahnya itu yang saya bilang, kita mau bergerak, tangan kita nggak sampai di garis hukum. Dan itu juga saya tahu juga ada kolektor dari luar, ada orang-orang juga ya yang terlibat di dalam hal itu. Nah, ini saya pikir juga tadi, marilah kita tahu kalau itu kita punya barang, nah itu kita usahakan untuk anak cucu kita lestarikan lah. Boleh kalau memang ambil, tapi dalam batasan-batas tertentu. Nggak ambil seperti orang yang merusak hutan dan mengambil eksportasi besar. Saya pikir demikian. Ya, ini sesuatu yang perlu dibicarakan karena ini juga menyangkut kehidupan generasi muda kita, generasi anak-anak cucu kita ke depan. Jangan sampai kita punya potensi laut yang sekarang kita bisa tahu, tetapi nanti esok lusa mereka tidak lagi bisa melihat. Karena jadi gini, ada yang karakter kita itu selalu instan. Hari ini mau beli harus hari ini jadi uang. Betul. Sehingga kebutuhan mungkin Pak Gadis. sebenarnya potensialnya itu masih wisata, ya kan? Kita punya ikan masih cukup, kita punya wisata potensi, kita punya lokal budidaya masih. Sekarang harga rumput laut sangat tinggi. Kenapa harus bisa merusak alam? Itu pertanyaan saya. Kan pasti Tuhan marah juga, ada rumah marah juga. Yang indah lama-lama kawasan pariwisata jadi semua. Jadi harus diperkuat nih Pak Yopi dari sisi pengawasannya nih. Baik, nah terkait tadi stigi itu nanti kami lihat lagi nama ilmiahnya apa. Itu kan masuk kategori apa ya, kayak tumbuhan gitu ya, kayak pohon gitu. Mungkin dalam hal ini instansi yang berwenang dari LHK, Hidup dan Kehutanan. Ya, jadi harus dilibatkan juga. Saya bilang karena ini dia berada di laut, jadi saya pikir kalau dia bisa diambil secara dieksploitasi bisa merusak ekosistem pesisir itu. Karena memang kalau Undang-Undang 27 itu nomor 1 masih di pulau-pulau kecil. Dan itu menjadi juga kewenangan KKP sebenarnya, bukan sekedar lingkungan. Nah, oke, lingkungan tanah masuk juga dari aspek yang lain, tapi jadi informasinya itu banyak dari pulau-pulau, kemudian dari Tanjung Markeli juga di kawasan Kecil. Memang benar, saya baru dengar di Tanjung Markeli di mana itu 2 hari yang lalu. Betul. Jadi ada apa? Ada orang bilang kalau lihat ada yang kapal masuk pasti mereka berburu ke sana.
Sekali-sekali diundang lah kalau memang RI punya sumber jelas, diundang narasumbernya supaya ngomong. Iya, artinya kita harus bisa sinergi juga untuk bisa mendapatkan informasi-informasi yang disampaikan supaya ditangani dengan cara-cara yang istilahnya legal gitu ya. Artinya kita tahu bahwa ini kan di sini biasanya Pak Kadis dan juga Ibu juga melihat di sini tuh biasanya ada kontradiksi antara ini ketuhanan saya, jadi saya mau bikin apa saja, saya mau ambil apa saja itu punya kami begitu. Jadi kami sampaikan di sini supaya bapak-bapak juga bisa mengetahui dan ibu juga bisa mengetahui untuk kemudian solusinya seperti apa. Itu edukasi kepada masyarakat tentu saja. Nah, kita sudah bicara di sini lumayan. Ya walaupun kalau bicara tentang topik ini kayaknya masih kurang waktu untuk bisa bersama-sama. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada para narasumber itulah memang fenomena yang terjadi dan kami harus sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai kepala dinas dan juga dari pengawasan sumber kelautan dan perikanan ya. Tinggal sejauh mana nih sinergitas yang harus dibangun untuk bisa mengawasi dan mengontrol, mengedukasi masyarakat kita supaya potensi kelautan laut kita bisa diberdayakan untuk kemaslahatan anak kita. Kalau saya gini, pikiran saya gini, kita nggak usah jadi pemadam kebakaran. Setuju ya? Setuju. Maka itu pertama yang menjadi penting itu edukasi yang harus diberikan. Ya. Tingkat kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Tingkat pengetahuan masyarakat harus diperluas tentang kondisi ekosistem Laut Tengah maupun negara dengan segala keanekaragamannya, segala kemanfaatannya, baik untuk kegiatan perikanan maupun kegiatan pariwisata, kegiatan riset dan sebagainya harus diberikan. Bahwa ini sebenarnya itu kayak kita. Sebab daratan kita tidak bisa memberikan sesuatu yang berusaha. Dan kalau kita tidak jaga maka saya pikir lambat laut. Seperti apa yang Pak Ibu sampaikan. Karena kita juga cukup mudah belajar. Kalau buah bacaan saya bilang 1 Juni kemarin, ya, pas kena hari kelahiran Pancasila lagi, mereka punya apa ini Pak Ibu bisa nangkap dan maksud saya gini ya, harus ada proses semacam ada proses hukum yang membuat orang harus bisa sadar. Iya. Kita nggak bisa harus cuma sampaikan peringatan yang bisa. Iya, betul. Harus ada satu eksekusi yang membuat orang menjadi cerdas. Secara preventif ya, jangan persoalan itu. Kalau itu dari pemadam kebakaran kan susah kan? Nanti jadi turun habis mereka pergi, mereka ketahu terus nih. Dan mereka mungkin kalau dari pengawasannya tidak selangkah di depan, maka mereka yang akan 2 langkah di depan. Ya. Ini kita punya waktu terbatas, Pak Kadis dan Ibu juga Pak Yopi. Jadi kita harus closing statement untuk dialog kita di hari ini untuk masalah bagaimana kita memberdayakan potensi laut kita untuk kesejahteraan anak negeri itu. Dan saya mulai dari Ibu Laiso dulu ini closing statementnya. Iya, jadi baik untuk menjaga kelestarian wilayah laut kita yang memang berpotensi ini, maka kita tidak bisa satu saja yang diberdayakan. Jadi harus pemerintah, pihak masyarakat dan swasta itu kita bersinergi untuk bagaimana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk nanti akan melestarikan sumber daya alam yang tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk hari esok dan selanjutnya untuk anak cucu kita ke depan. Nah itu yang harus kita pikirkan dan kita upayakan bersama-sama. Baik, terima kasih. Apa yang sudah kita bicarakan dari tadi mungkin closing statement saya. Kami selaku instansi pemerintah menghimbau kepada semuanya, seluruh instansi masyarakat, instansi pemerintah, mari kita sama-sama jaga potensi sumber daya perikanan dan sumber daya kelautan yang ada di wilayah Kota Tua dan Maluku Tenggara. Karena kalau hanya mengandalkan salah satu instansi saja dengan mengawasi luasnya wilayah kabupaten dengan kota, maka kami juga tidak akan mampu tanpa ada dukungan dari berbagai seluruh elemen yang ada di wilayah Kota Tua dan Maluku Tenggara. Kemudian
himbauan kami untuk para pelaku usaha, tadi belum saya sampaikan, terutama pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut sebagai ajang sosialisasi juga di sini. Saya sampaikan agar mengurus PKKPRL-nya, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Tadi yang sudah disampaikan Ibu akan mengundang Pak Khalid, mungkin beliau lebih berkompeten menyampaikan hal ini. Mudah-mudahan kita bisa part 2 lagi untuk bisa bicara terkait ini, ya. Dan karena ini kan sesuatu yang sangat penting untuk karena terkait PKKPRL ini sendiri itu untuk semua masyarakat yang memanfaatkan wilayah ruang laut, baik untuk rumah makan, resort, dermaga, itu semua harus diurus PKKPRL-nya. Baik, Pak Bro. Ya, saya singkat aja. Mari kita rasa memiliki laut ini. Karena laut ini memang titipan dari anak cucu kita, maka itu kita cintai dan kita jaga untuk kepentingan anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih pendengar Anda yang sudah mendengarkan siaran kami Dialog Interaktif di kesempatan ini. Untuk yang sudah bersama-sama sejak jam 10 tadi, dan terima kasih untuk narasumber yang sudah bersama Ibu Reso, juga Pak Yopi dan Pak Undro, ya. Semoga saja apa yang diperbincangkan ini menjadi referensi untuk kita semua bagaimana menyatukan visi dan misi kita, menyatukan langkah kita untuk bisa melihat laut kita sebagai lahan untuk bukan saja sekarang, karena seperti Pak bilang bahwa laut ini sebenarnya titipan dari anak cucu kita. Jadi jangan sampai kita titipkan laut yang kosong. Iya, kita harus titipkan laut yang memang masih bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Saya Junior pamit undur. Di seluruh kru yang bertugas kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan saya kembali ke rekan Mati di studio Prostak ya Ritual. Oke, terima kasih. Terima kasih.